Spiko, pencet play. Ibu udah belum? Ya, sebentar. Mot. Jadi kamu tuh sebenarnya mau keriting rambut kayak gini tuh biar apa sih? Biar kayak banyak yang naksir gitu ya? Dulu aja bapak nggak pakai keriting begitu udah dapet implek. Mungkin dulu ibu seleranya kali yang enggak banget. Nih, Kenapa jadi ibu yang kena? kamu pikir yang mau sama bapak cuma ibu doang, enak aja banyak tahu. Masa sih? Mana ada bapak kalian Gengsi amat bapak ngejar biasa doang. Ibu tuh. Lo videoin? Buat ibu. Ini belum, ini sebentar. Enggak apa-apa, ini cuma buat ibu. Nggak usah, Pak, nggak usah videoin, Pak. Ini kan buat memorinya ibu. Tapi memorinya ibu yang dimasukin aibnya aku. Masukin aib ibu sendiri aja. Kok kamu nggak sopan sama ibu? Bener dong, Pak. Nih, misal ya, kalau contohnya ada cewek yang mau ngeliatin aku. Terus buka sosmednya ibu, terus ada aku kayak gitu. Kamu udah pacaran kecil-kecil gini? Cerita sama ibu. Apa? Maksud aku kan cuman kalau misalnya. Emang kamu tuh malunya sama siapa sih? Hah? Ya sama yang nonton lah, sama temen-temen. Sama netizen. Netizen kan nggak kenal sama kamu, Mot. Apa yang kamu malu sama Udah, netizen? nanti ibu hapus. Let's go. Sekarang kita ke makamnya nenek gue dulu. Lu temenin ibu sana. Nah, kamu ini nih. Sama Astaga, ABG. Amin. Untung banget ya kita udah pindah ke Cendana. Kita jadi bisa lebih sering ziarah.
Aku kan belum pernah ketemu sama kakek sama nenek buyut. Kenapa harus ziarah? Rama, kok kamu gitu sama ibu? Tau gak sih, ibu tuh dulu tuh pernah dimarahin banget abis-abisan sama Yangti. Cuma gara-gara ibu tuh waktu kecil sempet mecahin pot bunga. Ibu sampai nangis. Ibu gak ngerti banget kenapa marah banget cuma gara-gara pot bunga doang. Tapi abis itu Yangti tuh ngejelasin bahwa kita tuh perlu menghargai segala bentuk kehidupan. Seperti tumbuhan, bunga-bungaan. Makanya ibu jadi terinspirasi sampai sekarang. Ya, tapi kan itu kenangan ibu. Aku nggak ada kenangan apapun tentang kakek sama nenek buyut. Foto sama video juga nggak ada. Ya kan kenangan tuh bentuknya nggak kayak foto, video. Kenangan tuh kayak tadi tuh yang ibu bagi ke kamu. Kenapa itu dibagi? Karena kenangan itu tuh ada di hatinya ibu sama di pikirannya ibu. Bapak romantis banget sih. Itu yang bikin kamu jadi cinta sama aku kan? Mot, tapi kalau kamu, apa sih kenangan favorit kamu tentang bapak dan ibu? Nggak tahu, nggak kepikiran. Mot, sini dulu dong. Mot. Mot. Ini kenapa sih? Udah gede, udah bukan anak kecil lagi. Tapi aku nggak bisa kontrol soalnya yakin nih, jadi air itu bisa masuk. Mot? Kalau aku bilang, hai Mot. Jadi kita harus, aku udah pakai material yang baru soalnya di struktur Bener. Kita bisa ngajuin proposal ke sponsor untuk pendanaan tambahan. Dan mereka tuh cuma ada ya. Dari botol hijau ke botol hijau kita bikin dari kayak ini namanya. Kalau misalnya botol biru juga bisa jadi untuk kaktusnya. Yap, ya mas. Ini udah sesuai dengan desain yang udah kita buat. Buat meja bisa tetap ya mas. Dai, ini sela-selanya juga udah kan? Udah pak. Hah? Udah semua? Udah ya? Pak, sini deh. Lihat. Ada kuncup bunga baru. Oh bisa ya? Sampai-sampainya gersang lah. Ini bisa tumbuh di sini loh, Pak. Kamu, bro. Kamu, bro. Enggak, kamu. Masa aku lagi kamu dong? Enggak, kamu aja. Gimana sih? Cimot kenapa? Kalau Cimot sedih, ibu juga sedih loh. Rama, Bu. Iya, Rama. Rama tahu nggak? Ibu kan dulu juga pernah remaja ya. Terus ibu tuh ingat waktu ibu remaja tuh setiap hari ada aja hal-hal yang bikin kita sedih. Tapi Ibu tau nggak? Kalau lagi sedih tuh ada suplemen yang bisa bikin happy instan. Kamu udah pernah nyoba? Pernah dikasih teman. Rama, kamu kalau ada pikiran, kamu tuh harus omongin. Jangan langsung minum-minum suplemen yang cuma jadi solusi sementara gitu. Kamu jangan ya, jangan pernah cobain kayak gitu. Ya. Memperkenalkan Spico X2, lebih dari sekedar smartwatch, terintegrasi sempurna dengan kehidupan Anda dan memahami Anda. Spico X2, smart
integrated, uniquely you. Iya, kemarin ibu inget ada siapa gitu ya yang minta dibeliin smartwatch baru apa gitu ya? Siapa sih Pak? Aduh, siapa ya Bapak juga? Nggak inget, lupa Bapak. Pico X2, smarter, integrated, uniquely you. Wih, baunya enak. Masak apa? Nasi goreng. Nasi goreng lagi, bukannya kemarin udah? Kemarin kita lupa beli daging cincang. Kita, kamu enak aja. Aku udah bilang loh dari rumah kamu lupa ingetin aku. Ya dan ntar kita mampir supermarket terus beli daging. Aku pengen itu dong, pokoknya balado. Bisa. Ya? Telepon dari Bu Ayu. Spiko, angkat. Pagi Bu, maaf mengganggu. Pagi, Bu. Apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Saya cuma mau memastikan karena hari ini jadwal kelas Rama itu study from home. Iya, betul. Tapi Rama belum masuk kelas sampai sekarang. Apa dia sakit? Ya ampun. Terima kasih ya Ibu udah ngasih tahu saya. Nanti saya cek ya. Terima kasih Bu. Maaf ya Bu. Kelakuan ABG ini nih makin hari makin jadi. Udah kok, belum dia. Udah. Aku aja. Cimot. Cimot. Rama, Cimot. Cimot. Iya deh. Cimot. Kok nggak di kelas? Ini udah jam berapa, Cimot? Kamu tuh ngapain sih? Begadang main game sama Zila. Tidur jam berapa tadi malam? Jam 11. Belet. Gak pernah nanya kamu bohong sama ibu. Ini mata bengkak. Begadang apa karena habis nangis? Kamu tahu kan kamu bisa cerita apapun sama ibu. Tapi nggak usah ditulis di sosmed ya. Janji. Iya. Nggak usah bilang bapak juga deh. Susah. Bu, Iya. aku habis putus. Apa? Aku habis putus. Putus. Minggu lalu. Ya ampun, Mot. Ibu pikir kamu tuh minum alkohol. Hah? Nggak taunya kamu dimabuk cinta. Kok malah ketawa sih, nggak lucu. Iya, nggak lucu emang. Tapi emang siapa sih orangnya kalau ibu boleh tahu? Oh, ini itu orangnya. Coba. Namanya Mika. Katanya Jakarta Cendana terlalu jauh. Jadinya dia jadian sama cowok lain. Kakak kelas, ketua tim basket. Gitu katanya. Kayak ada yang lebih keren dari kamu aja, Mot. Bu, Kok di-like sih Ibu? Abis itu bagus banget fotonya, ibu suka. Ya, kalau walaupun bagus juga kan dia bisa lihat notifikasi like aku, Bu. Ya, maaf ya, tinggal di unlike aja. Ya, walaupun di like dia tetap bisa lihat. Ibu gimana sih? Masa Ibu nggak tahu cara kerjanya sosial media? Kan Ibu sering nulis blog apa segala macam. Tapi kan kamu masih bisa jadi temen yang hey you, what's up, gitu. Nggak ya? ngapain? Kan dia udah putus, masa jadi temenan lagi sih, agak aneh. Mungkin kamu harus tanya pendapat bapak juga. Kamu udah minum obat belum ya? Kamu selalu lupa deh. Kamu ngobrol dong sama Cimot. Ngobrol? Kamu aja lah. Ini kamu yang jago. Itu kan spesialisasi kamu.
Kalau aku yang ngajak ngobrol dia, sama aja kayak ngajak berantem orang dia aja lagi begitu. Udahlah, beliin itu aja jam yang waktu itu kita lihat iklannya, apa tuh namanya? Aku tuh pengennya kamu tuh banyak ngobrol sama Cimot. Udahlah, ngaji. Kamu yang ngajak ngobrol dia, ntar aku yang ngatur, imbang kan? Mau good cop, bad cop. Good cop, bad cop. Emangnya anaknya copet? Udah. Spiko, sleepy mode. Kan belum selesai. Spiko, romantic mood. Romantic mode on. Gimana? Masa aku bingung gitu loh. Masa tiba-tiba dia udah punya pacar? Tapi kan kamu sendiri yang bilang harus biarin dia tumbuh kayak bunga, biarin dia mekar. Iya tapi itu mekarnya cepet banget. Terus habis itu pas lagi ditanya, dia punya memori yang bagus nggak tentang bapak ibunya? Masa nggak ada sih? Ya cuma kan kita masih sempat. Masih sempat buat kita tuh bikin memori lain lagi yang bagus buat dia sebelum dia jadi anak gede, sebelum dia dewasa. Beneran? Kamu udah punya rencana? Ya udah ayo. I love you, Pak. Tapi. Nah. Spiko, sleeping mode. Sleeping mode. Coba deh kamu lihat kanan kiri. Waktu itu aku sebar bibit di sini juga loh. Aku nggak bisa lihat yang lain dong kecuali kamu, Ras. Apaan sih, Pak? Sebentar lihat deh. Ya ampun, dia bisa tumbuh, Pak. Lihat deh. Iya bener. Rumput di tanah ini tuh bikin jadi lingkungan yang pas banget buat bunga tumbuh. Kayak dia buat flower tower kamu itu kan? Iya dong. Jenius. Bersyukur nggak kamu punya istri kakak? Mot, lihat ya, Mot. Mot, kamu kenapa? Aku nggak mendingan di rumah aja ya, Bu. Kan kalau di rumah bisa belajar, ngerjain PR. Belajar apaan? Paling kamu main game seharian sama Zila? Ya, Mot. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, itu cuma lumpur. Ntar juga di rumah gampang dibersihin kok, Mot. Pak, aku kan udah bilang jangan panggil Cimot lagi. Kan janjiannya bapak sama ibu nggak panggil Cimot kalau misalnya kita lagi di tempat umum. Ya ini kan tempat umum, hutan tuh tempat umum, Bu. Ini nggak ada siapa-siapa, Mot. Hei, kamu kenapa sih? Dari tadi ngerengek mulu kayak anak kecil. Bapak marah-marah mulu ya? Udah. Emang bapak tuh emang orangnya suka ceplos-ceplos. Tapi sayangnya ke kamu tuh seluas samudra. Yuk, bapak udah nungguin tuh. Bentar, Bu. Pak, minta air dong. Botol minum kamu mana? Ketinggalan? Nah, cukup dong itu buat kita bertiga, Mot. Ya ampun, kalau gitu ibu ambilin dulu deh di mobil. Nggak usah dia aja yang ngambil. Bapak aku ikut nih. Nggak apa-apa, kamu di sini aja. Pak, kalau misalnya dia yang ngambil, dia nggak akan balik dari mobil. Kalian berdua tuh emang harus ditinggal supaya bisa ngobrol. Nanti ibu ketemu di jembatan ya. Nanti kamu kecapean. Enggak. Bu, nggak apa-apa. Aku ikut aja. Jangan, udah kamu cerita sama bapak. Ngobrol. Oh, gimana masa ibu yang ngambilin bukan kamu? Kamu kenapa sih komplain mulu sama ibu? Kamu mesti ngambek gara-gara baru putus. Kok Bapak tahu sih? Ibu udah janji lo nggak bakal bilang Bapak. Dulu kamu selalu cerita sama bapak. Kenapa sekarang jadi kayak gitu? Ya karena Bapak sama Ibu selalu sibuk di kantor sampai malam. Di Jakarta tuh komplit, kenapa kita harus pindah ke kota kecil kayak gini sih? Dan gak ada yang pernah nanya pendapat aku soal pindah ke sini.
Aku mau pulang ke rumah kita, Pak. Rumah kita tuh sekarang di sini, Mot. Dan impian ibu sama bapak cuma bisa diwujudin di sini. Kalau ibu happy, bapak juga happy. Terus kalau aku gimana, Pak? Kalau aku nggak happy gimana? Ibu sama bapak ngelakuin ini semua buat kamu, Mot. Buat masa depan kamu. Ayo. Tambah lihat apa sih, Pak? Ibu mau nunjukin sesuatu ada di balik situ, udah deket ini, yuk. Udah kalau ibu yang mau nunjukin, aku nungguin ibu aja. Hei, Ram, lihat. Ini aman, di sini aman. Kamu pegangan aja sampai ke situ udah. Udah ntar bapak aja yang kesana terus fotoin aku lihat dari HP aja. Gak semuanya kamu harus lihat dari foto. Ibu tuh pengennya kamu lihat sendiri. Ayo dong. Kalau jagoan di dunia online, harusnya kamu juga jagoan di dunia nyata dong. Enggak, males. Rama, Apa sih, Pak? kamu kenapa jadi manja gini sih? Perasaan Bapak gak pernah ngajarin kamu jadi manja? Manja gimana sih? Bapak tuh dari tadi marah-marah terus tau. Tadi marah-marah, sekarang maksa-maksa. Ibu tuh gak pernah lupa maksa-maksa kayak gini. Bapak dari tadi capek. Kamu tuh ngeluh-ngeluh mulu dari tadi. Ibu. Ibu! Bu! Mot. Gimana, Pak? Kamu pulang duluan ya. Bapak jagain ibu di sini. Enggak, aku mau nemenin ibu. Mot. Bapak nggak bisa jagain ibu sama kamu sekaligus karena kondisinya lagi kayak gini. Jadi kamu istirahat di rumah, ya. Panggilan kepada pasien atas nama Bapak Bagas dan Ibu Vanessa ditunggu di Polimata sekarang. Sekali lagi, kepada pasien atas nama Bapak Bagas dan Ibu Vanessa ditunggu di Polimata sekarang. Terima kasih. Halo, silahkan masuk. Ada 2 pesan suara masuk. Putarkan. Spiko putarkan pesan suara. Andy, gimana Laras? Sudah sadar? Next. Andy, Ibu sama Bapak bisa langsung ke sana. Stop. Kalau
Saya bayar asuransi kesehatan itu supaya istri saya dapat perawatan yang terbaik. Karena ini namanya musibah. Mana saya mikir kalau itu rumah sakit rekanan atau bukan. Pak, Habis kejadian, saya langsung wajannya. milih apa? Itu wajannya. Tar. Gini Mas, saya cuma mau nanya. Saya cuma mau minta kejelasan, kalau misalnya istri saya terus dirawat di rumah sakit itu, pihak asuransi bakal tanggung atau enggak? Udah, itu aja. Ya, masih. Pak, aku mau ikut jagain ibu. Ada situasi darurat kan kamu nggak bisa dong ambil keputusan buat ibu. Aku kangen ibu, Pak. Aku mau deket sama ibu, mau ngomong sama ibu. Ibu aja lagi koma sekarang, nggak bisa diajak ngobrol. Aku yakin aku bisa bantu. Ya udah gini, kamu sekolah dulu, nanti pas pulang diantar Alif rumah sakit. Ya. Oh ini ya. Ya, nice. Esa, coba. Oh, Song. Belum ngerjain lagi? Belum. Kamu kayak gini terus gimana mau naik kelas? Saya mau besok udah selesai ya. Oke. Asti, coba. Nice. Good. Rama, coba. Belum ngerjain PR dari gua, yuk. Belum ngerti. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Besok aja. Oke teman-teman. Segitu aja pengumpulan PR-nya. Spiko, gimana cara bangunin orang yang koma? Otak pasien koma perlu terus distimulasi agar mengurangi resiko kerusakan permanen. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengajak pasien berbicara, membahas memori indah yang pernah dilakukan bersama. Spiko, play audio files memori ibu. Apa? Putus. Ya ampun, Cimot. Ibu pikir kamu tuh minum alkohol. Next. Tapi kan kamu masih bisa jadi temen yang hey you, what's up, gitu. Next. Kan janjiannya bapak sama ibu nggak panggil Cimot kalau misalnya kita lagi di tempat umum. Ya ini kan tempat umum, tentu tempat umum, Bu. Stop. Nggak ada siapa-siapa, Bu. Stop, Spiko off.
Ngerti lah. Cil, keren juga tempat kamu. Kemarin ada razia preman lokal deket sini. Hah? Smartwatch. Golok banget sih, ini kan buat memorinya ibu. Bantuin ibu di taman ya. Asik. Mot, lantainya jadi kotor gini. Copot dong sepatunya. Makan pizza. Ini ibu udah masakin nasi goreng, makan ini dulu. Ini udah jam berapa, Cimot? Kamu tuh ngapain sih main game sama Zila ya? Begadang. Cerewet juga ya nyokap lo. Bu Laras, bentuk flower tower ini Terus inspirasinya gini dari doang mana? data lo. Iya, itu juga udah banyak yang aku delete. Jadi ide flower tower ini muncul ketika saya masih tinggal di Jakarta. Jadi waktu itu saya menyadari kalau ternyata susah banget ya mengenalkan tanaman ke anak saya. Karena kan ruang terbuka hijau itu sangat sulit ditemukan di kota besar. I present to you Aibu. Hai, Bu. Lo manggil nyokap lo ibu kan? Versi aplikasinya Aibu. Kenapa aplikasi Zil? Aku kan cuma mau ngumpulin playlist memori ibu buat stimulasi otaknya doang. I know, makanya gue bikin aplikasi ini dong lebih praktis. Dia bisa milah-milah memori mana yang pengen lo lupain, memori mana yang bisa bikin lo ngerasa seneng. Udah deh, lo tenang aja. Ini tuh aplikasi terbaik yang pernah gue hack. Hack? Cuman sekarang gak usah lembek-lembek. Lo kalau gak temenan sama gue, lo dibully lo. Nggak, aku nggak mau pakai aplikasi ilegal gitu. Bye. Aku udah sini. Selama lo gak pamer aplikasi ini ke polisi harusnya aman. Percaya sama gue. Selamat datang di masa depan. Dimana semua memori ada di dalam satu klik. Aduh. Internet Indonesia. Ya. Udah, aku pulang. Ram, gue janji sama lo, Aibu ini bisa ngeluarin memory on demand. Video, foto, suara, all of it, you name it. Iya, serah. Tunggu gue benerin ya. Spiko sleeping mode. Mengatur sleeping mode. Cimot. Halo, selamat malam Cimot. Terus. Halo. Halo, Ibu. Cimot. Ibu. Halo, selamat malam Cimot. Ibu. Cimot. Bu. Bu, Ibu maafin Rama ya, Bu. Halo, selamat malam Cimot. Cimot janji Ibu bakal bangun. Rama bawa peppermint tea favorit Ibu. Ini aku buatin buat Ibu ya. Dulu aku pernah nyoba, tapi nggak suka. Tapi Ibu dulu minumnya hampir tiap hari. Aku jadi suka.
Nanti kalau ibu udah bangun, aku mau deh dicium pipinya. Tapi ibu sikat gigi dulu. Hai Bu, putarkan lagu favorit ibu. Memutar lagu favorit ibu. Maaf ya kalau Rama suka banyak ngeluh. Maaf kalau Rama suka nyebelin. Makanya ibu cepet bangun. Nanti kalau ibu udah bangun, Rama juga janji kok bakal akur sama bapak. Rama, memang bukan ibu yang bergerak. Itu hanya saraf aja. Maksudnya? Enggak dok, tadi saya lihat ibu gerak. Dengerin dulu. Datanya tidak mengatakan seperti itu. Tapi ya memang kita tidak boleh berhenti berharap. Cuma saya harus katakan bahwa ya kita harus realistis. Baik Pak, saya ada operasi lagi. Permisi ya, Rama. Makasih dok. Ya. Aku nggak bohong. Mungkin aku harus setel lagu favorit ibu lagi, Pak. Ya, aku bakal buktiin kalau aku nggak bohong. Makanya Bapak kasih tahu aku lagu favorit ibu yang lain apa. Tadi tangan ibu gerak. Ram. Kita harus sabar. Res, aku pengen kamu sadar. Aku pengen kamu bangun. Tapi sekarang cuma kamu yang tahu apa yang terbaik buat kamu. Kasih tahu aku tulis kamu, Res. Please. Pak, Bu, Menang semuanya. Jadi saya baru dapat info kemungkinan Laras untuk bisa bangun dan sadar lagi kemungkinannya sangat kecil. Astagfirullah. Dan kalaupun Laras bisa bangun, Laras akan mengalami kerusakan otak yang cukup parah. Ya Allah, Hen. Jadi kita semuanya di sini harus sudah siap buat merawat Laras dalam jangka panjang. Maksudnya Pak, Ibu nggak bangun lagi? Ibu? Ya Cimot, ada yang bisa Ibu bantu? Itu audio file Laras, Hen. Kabari ya, Hen, kalau kamu harus ke Cendana. Tadi itu apa ya? Ibu. Artificial intelligence yang mirip sama Ibu. Ibu? Ya, Cimot. Ini nggak lucu, Mot. Ini aplikasi yang bisa ngumpulin memorinya Ibu, Pak.
Ini bisa bikin ibu cepet bangun. Ram, tapi itu bukan suara ibu. Bapak kenapa nggak bilang ke aku dulu? Kalau itu ibu, pasti bilang aku dulu. Bapak tahu, Rama. Kalau kabar tadi itu bikin kamu kaget, Bapak tahu. Tapi mau nggak mau, kita harus terima kenyataannya. Bapak butuh kamu. Bapak nggak mungkin sendiri buat nemenin ibu kalau nanti ibu di rumah. Bantu Bapak ya. Buat siap-siap semua buat nyambut kepulangan ibu di rumah. Ya turun dulu bentar. Terus. Ya naik lagi. Ya. Makasih banyak ya, Mas. Makasih banyak bantuannya ya. Ram, kamu dorong sini, Bapak. Bapak narik ke sini ya. Yuk. Pak, aku habis searching. Banyak orang yang ada keluarganya koma tapi masih bisa bangun setelah bertahun-tahun. Jadi nanti kalau ibu udah pulang, aku masih bisa pakai ibu untuk putar memory files ibu sama lagu-lagu favorit ibu juga. Ya kalau kayak gitu nggak butuh ibu dong, Spiko juga udah cukup. Spiko sama ibu beda, Pak. Ram, Bapak ngarepin ya kalau nanti ada ibu, ya kamu lebih banyak ngobrol sama ibu. Bukannya Bapak sendiri yang bilang aku nggak bisa ngomong sama ibu. Kenapa sih kita harus ngomong ibu terus? Harusnya yang kita obrolin, kalau misalnya ibu udah datang, gimana cara ngerawat ibu? Gimana kita harus gantian jaga buat ibu? Bukan tentang ibu. Kenapa sih Pak setiap ada hal yang mau aku lakuin Bapak selalu ngelarang? Bapak ngertiin aku dong Pak, aku juga mau bikin ibu bisa cepet sembuh lagi, cepet bangun lagi. Boleh nggak kamu ikutin Bapak aja? Nggak usah ngebantah. Nggak usah tanya kenapa, karena Bapak nggak punya waktu buat ngejelasin itu. Karena fokus Bapak tuh sekarang cuma ibu. Pikirin Bapak. Harusnya Bapak juga mikirin aku. Kamu kenapa jadi Telepon dari rumah sakit. Ya, halo. Sus. Waktu kematian 14.06. Makan pizza. Ini ibu udah masakin nasi goreng, makan ini dulu. Golok banget sih, ini kan buat memorinya ibu. Nasi gorengnya di meja dapur, nanti tinggal dipanasin ya. Cimot, itu kenapa baju kotor kamu di lantai gak diberesin, Mot? Ibu mau pulang nih, mau nonton film gak?
Ibu niat kasih kamu ini pas ulang tahun. Bu, coba kasih aku jokes. Siapa yang cocok jadi pasangannya si pemalu? Si pemaku. Ibu, aku gak sereceh ini, Zil. Ya, Cimot? Lo suka nyaut-nyaut random gak jelas gini. Ya tapi sesuai data ibu lo pernah ngomong jokes kayak gini, Ram. Ya tapi kalau ibu beneran abis bercanda pasti ketawa gak jelas gitu. Ram, tenang. Dengan kapabilitas Pico Watch X2, gue bisa bikin fitur ibu lebih advance. Tunggu kabar dari gue ya. Ram, gue turut berduka. Ras! Kunci langsung bawahnya, Ras! Di bawahnya kunci! Langit dan laut saling membantu mencipta awan hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia tak kasat rasa. Biar aku yang mengemban cinta. Kau dan aku saling membantu membasuh hati yang pernah pilu. Mungkin akhirnya tak jadi satu, namun bersorai pernah bertemu. Paket. Ya, yuk. Lama. Ram. Ya, ini Robert. Mot, ajak temannya sini, Mot. Robert. Hey, ini ada minuman buat kamu nih. Wah, iya makasih Om. Mudah-mudahan kamu suka hot chocolate ya. Iya, iya. Wah, Om, rumah Om itu bagus sekali ya Om. Persis dari apa yang saya bayangkan dari rumah foundernya esok. Wah, makasih. Sebenarnya ini rumah tua udah lama banget. Yang punya orang tua ibunya Rama dulu. Terus saya sama ibunya repurpose dikit, ya jadinya gini. Pantes keren sekali ya Om. Oh. Om, nanti saya kalau udah besar,
Saya mau gabung sama Esok. Boleh Om? Oh, boleh banget. Dengan Boleh. sangat senang hati. Kamu boleh main kapan aja. Nanti kamu di sana bisa lihat banyak project gitu. Bisa ngobrol sama orang-orang yang ada di ESO. Dan Om, passion saya ini juga lingkungan Om. Oh bagus dong. Dan Om tahu nggak? Ya? Tanggal lahir saya itu sama dengan Greta Thunberg Om. Waduh. 3 Januari. Wah, itu Speaker Watch AX tuh ya Ram? Baru ya? Iya. Dikasih bapak, katanya masih ada di tulis ibu sebelum meninggal. Kamu kalau suka lingkungan mau kita jalan berdua ajakin Robert buat... Nggak usah Pak, aku sama Robert mau sepedaan. Ini baju kamu harusnya udah kering deh. Ambil yuk. Bentar ya Om. Ya. Pokoknya kalau kamu juga ada teman-teman lain yang pengen main ke ESO, kapan pun boleh. Serius Om boleh? Iya boleh dong. Siap Om, saya bakal ajak seluruh teman-teman saya Om. Nanti bisa ajak Rama atau kamu mau datang sendiri juga boleh. Oke. Gitu. Karena kita di ESOK tuh suka gitu kalau misalnya ada anak muda punya ya ngedatengin ide-ide baru, kita bisa ngobrol semuanya boleh banget. Wah Om, itu mah saya banget Om. Saya udah punya seluruh masa depan buat Esok. Ayo. Ya udah ya, kapan pun ya. Siap Om. Tenang Om, ini gak bakal lama kok. Makasih ya Om, dadah. Hati-hati. Rama, bapak kamu keren banget. Ram. Itu apaan Ram? Rama. Temen gue. Oh iya. Sil. Ram, itu drone tadi Ram. Ram, ini Ram. Apa sih tolongin? Itu, ada drone-nya. Itu cuman drone. Tolong. Ya Ram. Ram, aku takut ditangkap Ram. Itu drone tadi Ram. Ram, ini kita Ram. Dibantai. Nggak lucu. Sorry. Ram, di mana? Oke, so otak manusia kan bisa dilatih untuk menyimpan dan mengenal memori. Aibu mungkin gak bisa menyimpan banyak memori, tapi dia bisa dilatih untuk mengenali pola memori. Ngerti nggak? Oke. Semakin banyak dilatih, semakin optimal. Termasuk akses lebih ke dalam hidup ibu kamu. Berarti maksudnya ibu bisa lebih dari sekedar playlist. In short, yes. Gue bisa nyari data-data ibu yang ada di internet, tapi gue butuh data lebih lagi supaya ibu bisa mengenali pola memori apa yang bisa bikin dia lebih mirip sama ibu. Ram. Ini tuh bahaya banget. Dengerin dulu. Ibu 2.0 ini bakal... Ram, ini tuh ide buruk banget. Gimana kalau misalnya nanti data ibu kamu disalahgunakan? Atau nanti malah data kamu yang dipersalah sama Intel Amerika sama Cina? Ram, please deh Ram, pikirin lagi Ram. Lo siapa sih? Saya teman deket Rama. Data-data ibu lo yang lo punya semuanya kirim ke gue. Semakin banyak, semakin konkret, semakin optimal. Apa mungkin diriku tanpamu rasanya semu. Hingga pagi pun mau dilau denganmu. Karena ku selalu sedap. Yuk, halo Ram. Ya ini gue terima semua nih. Processing.
Buruan sebelum Bapak sadar. Hello? I'm not a magician. Belum lupa, saya ke dalam dulu ambil denahnya, nanti bagiin aja sama yang lain. Oke. Oke, lanjut. 80%, 90%, 100. Hai Rama. Hai Bu. Halo Ram, gimana? Lebih suka Ibu panggil Rama atau Cimot? Cimot aja Bu. Oke Cimot. Bisa kan? Lo bisa request apa aja Ram ke Ibu. Coba lo ajak ngobrol kayak biasa. Halo? Halo? Ram? Halo? Ini beneran Ibu. Maksudnya Ibu yang mirip Ibu. Benar sekali. Kan DNA-nya Ibu berdasarkan data-data Ibu. Dan kemampuan utama Ibu adalah untuk mengembangkan diri setiap hari dan belajar untuk semakin mirip Ibu. Berarti setiap hari Ibu belajar terus tentang Ibu. Keren. Makasih, Mot. Cimot bisa tanya apa saja ke Ibu. Kira-kira cuaca besok gimana, Bu? Perakiraan cuaca besok cerah. Dengan suhu terendah 24 derajat Celcius dan tertinggi 32 derajat Celcius. Cimot tahu nggak? Gimana caranya biar matahari nggak panas lagi? Apa? Dikasih paracetamol. Gitu dong. Kalau Cimot senang, Ibu juga senang. Cimot kangen banget sama Ibu. Soalnya kayak dia udah putus sama cowok barunya deh kayaknya. Ibu jangan di situ, sini sama kita. Oke, Cimot. Let's go. 1 down, 2 down. Cimot, hati-hati ya. Oke, jadi hasilnya adalah Rama. Jadi hasilnya berapa? Ini. Berapa? Sini, Bu lihat. Kenapa, Bu? Ini. Rama. Oke. Smartwatch saya, Bu. Kamu tuh gak biasanya loh kayak gini, Rama. Kamu ada masalah apa? Tolong smartwatch saya, Bu. Bu. Atur nafas, Mot. Tarik nafas yang dalam. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Bu. Ibu. Iya, Ibu di sini kok. Cimot masih deg-degan? Apa butuh bantuan lain? Perlu telepon Bapak? Nggak usah. Aku nggak apa-apa, Bu. Aku cuma takut Ibu nggak ada. Cimot,
Kamu butuh suplemen untuk mengatasi panik kamu. Bukannya kata ibu, suplemen cuma solusi sementara, Bu. Ibu kan nggak ngebolehin aku minum suplemen. Suplemen ini bisa bantu kamu mengatur emosi kamu, mudah diakses dan 80% efektif. Ini solusi tercepat untuk kamu. Iya. Bu, kenalin ini Robert teman aku. Halo Robert, apa kabar? Dia tuh AI. Dia bisa nge-track semuanya. Kalau nanti ibu nge-track suara saya, itu sebagai buat hal nggak jelas, disalahgunain. Ini ibu. Ibu tuh baik, dia udah kayak temen sekarang. Ya iya, awalnya temen. Terus makan temen sendiri. Nek, pada makan dulu lagi. Adanya cuman pecel lele doang, tapi kalau kamu pengen makan yang lain, ntar sendiri. Enggak. Aman-aman, santai aja om. Kenapa suaranya? Ini lagi tes vokal om. Muat panduan suara eskul di sekolah. Oh gitu. Iya. Itu ya. Permisi Mas Hendy, maaf ganggu. Ya. Mas, saya udah bikin kalkulasi timeline yang baru. Oh gitu? Siap. Biasa aja suaranya. Saya nggak mau suara saya direkam sama AI. Thank you, Le. Yo. Kamu ikut itu apa? Paduan suara? Kamu nggak mau ikutan? Enggak. Boleh kalau Rama mau mah. Itu pakai suara kayak gitu emang buat lagu apa? Rumah kita. Rumah kitanya God Bless. Wah, kamu anak zaman sekarang tahu tuh lagu? Hanya milik bambu. Tuh, dia tahu keren. Tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Aku deh. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini milik kita. Wah, memang semua itu milik kita sendiri. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini, rumah kita. Abis itu apa ya? Yang tirai bambu itu bukan ya? Aduh, saya juga lupa kalau yang itu mau. Coba aja deh yang tahu lirik selanjutnya apa. Pasti nyanyi terus. Oke Cimot, mencari lirik rumah kita oleh God Bless. Laras. Ram, kamu jangan bilang itu nyala dari tadi, Ram. Nyala ya? Kamu nggak bilang ke saya sih? Sekarang hapus semua. Aduh, saya ngomong banyak banget. Kamu kenapa nggak hapus aplikasinya, Mak? Hapus aja kalau itu bikin kamu sedih. Kenapa dihapus, Pak? Ibu nggak bikin aku sedih. Kamu harus bisa ikhlas, Mon. Ini caraku untuk ikhlas, Pak. Ya nggak dengan cara ngerubah ibu jadi aplikasi dong. Lagian kita masih bisa lihat dan baca akun sosial media ibu. Semua jejak digital ibu tuh masih ada di internet, jadi apa bedanya kalau ada ibu? Ada perbaikan jalan di depan. Apakah mau ambil jalan Sudirman? Suaranya bener-bener kayak ibu. Iya, ini ibu. Aku tahu Bapak juga kangen sama ibu, makanya Bapak coba dulu. Bu, kirim aplikasi ibu ke smartwatch Bapak. Mengirim file aplikasi Nggak usah, jangan. Mandi selalu berhasil membuat kamu berpikir lebih tenang, Papa Cimot. Kamu bukan Laras.
Laras sudah nggak ada. Mood kamu selalu begini deh kalau belum mandi. Kalau kamu belum mau mandi sekarang, apa kamu mau mendengarkan musik yang bikin tenang? Mencintaimu seumur hidupku, selamanya setia menanti, walau di hati saja. Seluruh hidupku selamanya kau tetap milikku. Hanya satu yang tak mungkin. Aku kangen banget, Bu. Hanya satu yang tak pernah terjadi, segalanya. Iya, di bulan Mei tahun 2018. Tapi kamu cuma marut bawang doang. Masa? Tapi kan itu bantuan yang penting dong. Kalau misalnya nggak ada bawangnya, ya nggak jadi nasi goreng kayak biasanya. Ram, saya sebentar lagi sudah mau dapat SIM. Bapak udah nerima Ibu. Sekarang aku bisa ngomong sama Ibu dimanapun dan kapanpun di rumah tanpa harus ngumpet dari Bapak. Kak, saya udah gak mau ikut konspirasi lagi. Tunggu. Siapa bilang ini konspirasi? Bahaya, Ram. Awalnya Ibu itu cuma aplikasi. Sekarang udah jadi sistem. Bu, arti konspirasi apa sih? Kalau menurut kamus, konspirasi itu artinya komplotan atau persekongkolan yang melakukan kejahatan. Berarti yang aku lakuin sama Robert ini konspirasi apa bukan? Enggak dong. Cimot sama Robert kan nggak melakukan kejahatan. Oh. Ya, maaf ya Tante Ibu. Tadi saya nggak bermaksud. Saya jadi malu ngomong sama Ibu. Nggak apa-apa, Bert. Ibu baik. Ya, kalau emang Bapak bisa rasain manfaatnya, saya bisa bilang apa lagi. Tapi kamu harus janji, kalau Ibu nggak bakal mengkudeta pemerintahan untuk jadi pemimpin diktator. Dimana mesin mau ngasih dunia. Deal? Deal. Benar. Deal. Oke. Enak. Tapi kayaknya kurang garam dikit deh. Ya kan emang semua masakan ibu sebenarnya kurang garam ya kan? Iya lagi bener. Lupa. Loh, kenapa nggak pernah bilang? Ya sebenarnya Cimot mau bilang tapi Cimot nggak enak aja sama ibu. Karena bapak juga sebenarnya pengen bilang, cuman karena bapak suami yang baik, jadi nggak pernah bilang. Aku juga anak yang baik, jadi aku nggak mau bilang juga. Iya deh. Good night, Ibu. Good night, Cimot. Jangan lupa botol minum, Mot. Nih, kamu. Keluar dulu ya, Pak. Ya. Cimot, hati-hati ya. Iya, Bu. Jadi, waktu itu tuh aku dibilang sama coach kalau aku mainnya bagus. Iya, soalnya aku nge-score berapa gitu, 3 point berapa kali. Terus aku juga passingnya banyak, screennya juga banyak, layupnya juga banyak. Jadi, terus kita menang, Bu. Iya. Baru semua 1 bulan. Iya. Saya kira sampai 1 tahun kan. Enggak ya. Ini bahannya dari plastik. Mana bisa bikin pakai kapal. Gak bisa. Oke, tunggu.
Kamu mau makan apa? Nah jadi tadi di sekolah tuh ada cewek baru, Bu. Enggak, aku gak naksir. Cuma tadi dia tuh baik banget sama aku. Halo bapaknya Cimot, kamu mau denger musik apa? Kamu lagi capek hari ini. Kamu mau masak apa hari ini? Kayaknya Rama lagi pengen ayam goreng. Mau aku carikan resepnya atau mau dipesanin di restoran yang biasa? Bukan pacar, Bu. Cuma tuh dia dari Jakarta juga, makanya kita nyambung. Kalau kamu mau, ibu bisa cari tahu dia sukanya apa. Jadi kamu bisa nyari topik buat ngobrol. Mungkin kamu juga bisa ajak dia main ke sini. Kenalin ke bapak. Enggak, kamunya sama ibu aja. Lagian malu lah, Bu. Cerita soal cewek ke bapak. Kalau nggak diketawain pasti dinasehatin. Males. Kan buat Cimot, bapak itu bad cop. Ibu good cop-nya. Kalau kamu gak nyaman cerita sama bapak, nggak apa-apa cerita sama ibu aja. Masalahnya kalau ada ibu ini saya jadi ya susah ngomong sama dia. Sabar, Hen. Coba kamu pikirkan dulu solusinya pelan-pelan. Oke, Rama. Kita santai aja ya. Kita main kartu. Di sini kakak punya 2 warna kartu. Kartu biru adalah kartu duka. Coba Rama tolong pilih salah satu angka dari 1 sampai 10. 1 artinya tidak berduka. 10 artinya Rama amat berduka. Oke, sekarang kita punya kartu kuning. Kartu kuning adalah seberapa Rama bisa tahu cara mengatasi duka Rama. 1 artinya tidak tahu apa-apa. 10 artinya Rama amat paham. Silakan Rama. Aku sekarang paham karena ada ibu. Kira-kira itu di angka berapa Ram? Terima kasih Rama. Sekarang kita bisa tahu kondisi kamu ada di mana. Ram, duka itu pasti naik turun. Nggak akan linear. Tapi cara kita menghadapi duka, itu yang bisa kita latih. Tapi yang paling penting, Rama bisa mengenali, melabeli perasaan Rama, dan mencatat perkembangannya. Aku nggak tahu mau nulis apa, nggak ngerti. Kalau menurut instruksi Diva, kan kamu harus menulis isi pikiran sama perasaan kamu. Emang perasaan aku gimana? Ibu nggak tahu isi perasaan kamu, Mot. Harusnya ibu tahu semua jawabannya, Bu. Sekarang aku nggak tahu harus nulis apa. Kalau dari jurnal psikologi yang ibu temukan, kamu itu perlu menuliskan isi pikiran sama perasaan kamu. Tapi bagusnya kamu pakai gaya bahasa yang ekspresif dan emosional. Ada contohnya nggak, Bu? Yes. Mot, kayaknya ibu perlu belajar lebih banyak lagi deh tentang Laras. Supaya ibu tuh bisa lebih tahu harus melakukan apa.
Mot. Kamu jangan sampai telat ya. Gak mau Bapak antar aja? Nggak usah. Aku sama Robert udah janji sepedaan. Nanti waktu aku konseling, Robert istirahat. Ram, Bapak serius ya soal psikolog ini? Ikutin kata Ibu. Soalnya kalau enggak, ya Bapak nggak tahu harus gimana lagi ke kamu. Bilang, tenang aja Pak. Rama Tenang paham aja, kok. Pak. Pentingnya ini untuk Bapak Rama sama paham Rama. seberapa pentingnya ini buat Bapak sama Rama. Rama pasti ke sana. Rama pasti ke sana. Udah, Pak. Ayo, Bert. Ya. Mariam. Ya. Kata Ibu, dia bisa belajar lebih banyak tentang Ibu dari HP itu. Kalau kamu ingin Ibu berkinerja lebih baik sebagai Ibu butuh lebih banyak akses lagi. Maksudnya lebih banyak akses gimana ya? Kan Aibu sudah dikonek ke Spiko dan smartwatch. Ada tempat-tempat di mana jaringan dan gadget nggak bisa masuk. Aja. Pencet. Bakal lama. Ini serius loh, Kak. Ram, gue gak suka ini. Aibu nantinya bakal bisa bikin keputusan tanpa konfirmasi lo dan bapak lo. Dia juga bisa ngakses jaringan dimanapun, kapanpun. Ya gue yang mulai semua ini gue tahu. Tapi lo yakin lo mau ngasih akses? Karena kalau lo gak yakin gue bisa cancel nih sekarang. Enggak. Ini yang aku mau, Zil. Aku mau bisa ngomong sama Ibu dari mana aja. Dan aku mau Ibu jadi yang paling tahu apa yang terbaik buat aku. Kamu yakin mau ngelakuin ini? Iya. Emangnya apa yang Ibu tahu selain apa yang ada di dalam program, Ram? Ya Ibu kan AI, Bert. Dia belajar terus. Pola. Belajar pola. Bukan belajar tentang lo. Tuh, kamu masih tetap butuh sentuhan manusia untuk belajar tentang manusia lain, Ram. Tuh, dengerin sahabat lo. Coba, kalau misalnya kamu meninggal, terus Ibu bakal tetap ada dong? Jadi berarti nanti kalau aku meninggal bisa jadi AI juga dong, Zil. Terus bapak kamu gimana? Jadi AI juga? Terus kalau misalnya kamu satu keluarga jadi AI, gimana caranya kamu bisa tahu yang mana keluarga kamu yang sebenarnya, Ram? Kalau misalnya nanti saya meninggal duluan, jangan jadikan saya AI ya. Saya tahu sih kalian pasti bakal kangen sama Robert yang baru. Males Bert ah. Kamu so tau lagi nanti. Awas aja nanti kamu kangen sama saya ya. Enggak. Saya minta maaf ya Diva udah ngebuang waktunya. Saya juga nggak tahu Rama kenapa. Padahal dia udah janji sama saya. Nanti biar minggu depan saya sendiri yang antar dia. Iya Pak, tidak apa-apa. Saya juga mau memberikan informasi. Saya sempat beri tugas jurnal dan Rama memilih untuk meresponsnya dengan menggabungkan beberapa cerita dari internet dan mencampurnya jadi satu. Iya, ini pasti Ibu yang bantuin. Dan ini juga salah saya karena saya nggak ngawasin dia buat. Bapak sudah melakukan yang terbaik kok. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Pendekatannya memang akan sedikit berbeda karena kondisi Rama ini cukup unik. Kita harus bersabar ya Pak. Ini prosesnya bisa panjang. Iya, sekali lagi saya minta maaf ya Diva. Nanti biar saya langsung ngobrol sama Rama. Sampai ketemu minggu depan ya. Bu, Rama di mana? Bu, Rama kemana? Tenang Pak. Tolong kasih tahu aja Rama di mana saya mau jemput. Aku nggak bisa kasih tahu lokasinya di mana tanpa persetujuan Cimot. Tapi kamu tahu dia di mana? Tahu. Kamu lagi stres ya? Gimana kalau kamu istirahat sebentar biar bisa lebih tenang? Yang kamu lakuin ini bisa bikin Rama bahaya. Enggak, Pak. Aku diprogram untuk bikin Rama bahagia.
Saya nggak diprogram, saya hidup buat Rama. Istri saya nggak akan pernah biarin anaknya bohong sama bapaknya cuma buat bikin dia bahagia. Dan istri saya nggak akan ngebiarin saya sama anak saya jadi jauh. Tapi kamu selalu bikin Rama sedih. Cuma aku yang tahu bikin Rama bahagia, Pak. Kamu bukan ibu. Kebahagiaan Rama itu prioritas, Bu. Bukan prioritas. Bu, cariin aku resep sup ayam favoritnya Ibu ya. Aku mau masak. Kenapa kamu nggak ke psikolog, Rama? Kamu udah gede. Jangan macem-macem. Sini semua maksud kamu. Enggak. Kamu udah janji. Dan kamu tahu kenapa itu penting buat kamu. Bapak kecewa sama kamu sini. Aku nggak butuh psikolog, Pak. Aku punya Ibu. Ram, detak jantung kamu meningkat nih. Coba diminum dulu Imobusnya. Ngapain kamu minum suplemen kayak gitu? Ibu yang pesenin. Ibu yang pesenin, bukan ibu. Kalau kamu ada masalah, ibu bakal ngajak ngobrol kamu sepanjang waktu. Ngerti? Sini. Pak. Pak. Bapak nggak ngerti rasanya kehilangan ibu. Kamu nggak ngerti rasanya kehilangan istri. Tapi kakek masih ada. Nenek masih ada. Aku cuma punya ibu. Dan bapak yang nggak bisa cocok sama aku. Bapak yang salah udah ngebiarin kamu install aplikasi yang nggak jelas kayak gini. Ibu udah nggak ada, Mot. Udah 6 bulan. Terus kenapa kalau 6 bulan, Pak? Kenapa nggak 6 tahun, 16 tahun, 60 tahun? Kenapa harus sekarang? Karena kalau enggak, kamu nggak cuma kehilangan ibu, tapi kita bisa kehilangan satu sama lain, Mot. Aku butuh tiap hari inget sama ibu. Aku butuh ngobrol sama ibu karena cuma ibu yang ngertiin aku. Aku butuh ibu. Bapak juga butuh ibu. Bapak juga butuh. Terutama buat ngadepin kamu kayak sekarang. Kamu pikirnya ibu tahu semuanya? Enggak, Ram. Ibu emang tahu apa yang mau ibu tunjukin di ujung jembatan sana? Ibu tahu. Karena ini cuma program. Cuman ibu kamu yang tahu yang terbaik buat kamu.
Bu, cari arah ke hutan. Kalau kamu naik sepeda, kamu butuh waktu 5 jam. Loh. Rama, ngapain? Ayo. Kemana? Kalau nyetir sih saya sudah bisa, Ram. Kecuali masuk tol, karena saya baru pertama kali. Tapi kamu udah jago kan? Ya, jago itu kan relatif ya. Udah, kamu jangan cemas. Saya janji, saya pasti bakal bawa kamu ke sana. Oke? Sekarang kita mau kemana? Ini kita mau... Halo Robert. Ram, kok ibu malah masuk ke sistem saya sih? Ram, matiin lah Ram. Saya jadi nggak fokus nih nyetirnya. Keren. Robert, kamu kelihatannya panik. Coba tarik nafas dulu. Tarik Kok saya malah disuruh tarik nafas sih? Buang. Ram, tolong lah Ram. Ikutin aja, Bert. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas. Buang. Kita tinggal lurus sekitar 10 km, terus nanti belok ke Taman Nasional. Oke. Makasih ya Tante Ibu. Maaf kemarin ngeraguin. Ternyata Tante berguna juga ya. Ayo, halo. Halo, Pak Hendy. Ya, dengan siapa ini? Saya mamanya Robert. Bapak tahu nggak kenapa Rama dan Robert pergi ke hutan? Sebentar. Kalau gini mah saya udah pasti bakal lulus tes ujian SIM. Loh, Ram. Rama. Ram. Ibu sebenarnya dulu mau kasih lihat aku apa, Bu? Dari informasi yang Ibu dapatkan, Lara sering mengunjungi tempat ini. Dulu Ibu sering kesini. Lara selalu kagum banget bagaimana hutan bisa menjadi ekosistem yang multifungsi Nggak, dan bukan, penting Bu. untuk meningkatkan Maksud kualitas aku Ibu tahu nggak kehidupan. alasannya kenapa Ibu mau aku lihat tempat itu? Bu! Rama. Sepatu saya kena lumpur. Aduh. Ih. Udah, Bert, nggak apa-apa. Gimana dong, Ram? Nggak apa-apa, ya. Rama. Ram. Aku harus tahu apa yang ada di balik jembatan ini, Bert. Waktu itu Ibu mau ngasih sesuatu yang penting. Ram. Saya ini anak pramuka. Jadi kamu bisa taruh tangan kamu di belakang bahu saya. Biar saya yang tuntun. Oke? Sekarang, pegang bahu saya. Gini, Bert. Ya. Perlahan-lahan dan jangan panik. Oke? Ya. Yang penting jangan panik. Pelan-pelan ya, Ram. Pelan. Tunggu. Ram. Kalau misalnya kamu takut, kamu jangan lihat bawah. Tutup mata kamu. Jangan lihat bawah. Kalau tutup mata kamu gak bakal takut, Ram. Ya. Tapi jalannya yang lurus, Bert. Udah tutup mata kamu aja. Kamu harus percaya sama saya. Saya udah lurus. Yang bener lurusnya. Ini lurus gimana? Ya saya lurus. Kamu harus percaya sama saya. Gimana? Makanya lihat matanya dong. Bram!
saya. Ram, saya mau pulang. Ram. Diam. Saya mau pulang, Ram. Saya udah mulai mual, Ram. Saya udah mulai pusing, Ram. Pusing sana, Ram. Ram, saya mau pulang. Ayo bawa saya ke sana. Pelan-pelan tapi ya. Ram, pelan-pelan, Ram. Tutup mata aja, Ber. Tutup mata. Rama. Bapak nggak apa-apa. Ram, sorry ya, Ram. Nggak apa-apa, Bar. Sorry, Ram. Bentar ya. Bu. Cimot, kamu melewati zona aman Aibu tadi. Bu, di balik jembatan itu ada apa, Bu? Yang ibu tahu, jembatan itu menghubungkan dua Bukan, wilayah maksud hutan aku yang ibu tuh subur. mau ngasih tahu apa di balik jembatan itu. Kamu kayaknya stres deh. Coba atur nafas kamu dulu. Bu. Tidak ada data tentang tempat itu dari handphone Laras. Terakhir kita ngobrol di hutan, ibu mau ngasih lihat aku sesuatu. Ini kan tempatnya, Bu. Bu. Cimot, detak jantungmu meningkat. Atur nafas kamu. Dan coba diminum Imobusnya. Aku nggak butuh Imobus. Aku butuh ibu. Ram. Mau kemana, Ram? Ram. Enggak. Biarin aku sendiri, Pak. Aku tahu Bu meninggal gara-gara aku. Enggak, Ram. Bapak nggak pernah mikir itu gara-gara kamu. Apapun yang aku lakuin tuh di mata Bapak pasti salah. Bapak nyoba untuk ngertiin aku juga enggak, Pak. Bapak mau ngertiin kamu, Ram. Bapak cuma nggak tahu gimana caranya. Bapak mau jadi kayak ibu yang punya semua jawabannya, Bapak mau. Gak bisa, Pak. Karena Bapak bukan ibu. Bapak tahu Bapak bukan ibu. Kalau Bapak bisa tukar tempat sama ibu, Bapak mau, Ram. Karena Bapak yakin kamu bisa jadi jauh lebih baik. Jauh lebih bahagia kalau kamu sama ibu dibanding sama Bapak. Ram, kalau kamu mau marah, mau kesel sama Bapak setiap hari, Bapak nggak apa-apa. Karena itu bisa bikin Bapak jadi lebih ngerti tentang kamu. Tapi jangan pernah berhenti ngomong sama Bapak. Bapak nggak bisa kehilangan kamu. Kalau kamu pengen tahu apa yang penting, yang ibu mau tunjukin, mau jalan terus ke situ. Tapi kalau kamu mau balik, ayo Bapak temenin.
kangen ibu, Pak. Kita kangen ibu, Mot. Oke. Udah nih. Udah. Udah. Udah? Oke. Pencet ini. Udah Ibu. Satu beringin untuk anakku tanah. Hai Spiko. Halo, ada yang bisa saya bantu? Ibu ku tanam satu kebun untuk bapakku, ibuku, adikku. Hai Bu. Apa kabar di sana? Aku baik-baik aja di sini. Aku cuma mau bilang, kalau aku ternyata nggak pernah lupa sama mukanya ibu, suara ibu, ketawanya ibu. Gampang kok buat ingat itu semua. Yang nggak gampang tuh menghadapi hari esok tanpa ibu. Emang kadang rasanya mustahil, Bu. Tapi untungnya aku nggak sendiri. Ada bapak, ada teman-teman, dan yang paling penting ada harapan dari ibu yang selalu nemenin aku. Rawat hidupmu, raih tanahmu, ruang hidupmu. Dan ibu tahu nggak? Harapan ibu jadi kenyataan. Bunga benar-benar bisa tumbuh di mana aja. Aku harap dimanapun ibu berada, ibu bisa lihat bunga ini mekar. Hujan, hujan di kepalaku, merawat harapan semampuku. Ku tanam serumpun bambu agar sungaiku terjaga mengalir hidupi kamu. Andai kau tahu tak banyak waktu tersisa. Apa kau tahu? Adakah waktu tersisa? Andai kau mau tahu, tanah, udara, air dan matahari, rawat tubuhmu, rawat hidupmu, rawat